Baik teman-teman, selamat datang lagi di tahap berikutnya. Di sini kita akan menggambarkan rem, tangga, nanti kita menaruh pintu, terus kemudian ada jendela. Nanti kita juga belajar bagaimana kita membuat curtain wall. Curtain wall itu ibarat kita di dunia nyata itu kita pakai aluminium gitu. Kita mau bikin jendela atau kita mau bikin pintu, tapi menggunakan profil dari aluminium, kira-kira gitu. Baik, dan juga di sini akan belajar bagaimana kita mengatur si railing ya, kita bikin railing, nanti kita taruh beberapa railing, dan juga nanti kita belajar bagaimana membuat si sweepnya, bagaimana membuat si ornamen biar ada tidak terlalu kaku gitu si fasad. Oke, baik. Langkah berikutnya adalah kita membuat si remnya ya. Jadi untuk membuat rem, langkah awal adalah kita ke level 1 karena kita mau membuat di level 1 ya. Oke. Jika teman-teman di sini si CAD-nya belum ada, maka teman-teman perlu dipindahkan terlebih dahulu di work plan-nya di level 1 dan offset from work plan-nya itu di 0, kira-kira gitu. Kemudian si ini juga dipindah-pindahkan agar pas dengan sesuai dengan grid yang telah ditentukan. Baik, untuk langkah awal untuk membuat rem adalah kita bisa ke sini, ada tulisan rem di sini, kita klik. Kemudian langkah awal adalah kita mengatur si base level dan juga top level yang mau kita tentukan. Di sini titiknya 0. Kemudian di sini ada bordes. Di sini ada titik terakhir di titik 1,2 gitu ya. Ini agak geser-geser ya. Kira-kira gitu. Kemudian kita di sini level 2-nya kita pilih 1, di offsetkan 1200, maka dia levelnya di atas level 1 sebanyak 1200. Kemudian kita sini ada dimension width, maka kita mau diatur 1200 untuk lebar dari si remnya. Kemudian jangan lupa untuk memulai membuat rem dengan klik ini, run, lalu kita langsung seperti ini. Nah, kalau boundary riser itu jadi pengen bikin secara manual, kira-kira gitu. Nah, misalnya kayak gini nih, itu dia membuatnya manual. Itu kalau buat tangga ya. Untuk fungsi kurang lebih mirip dengan membuat tangga. Nanti kita contohkan nanti di tahap berikutnya. Kemudian di sini kita mau taruh lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, maka dia hitungannya habis gitu. Jadi dengan panjang seperti ini, maka dia sudah cukup untuk mencapai di titik 1,2 kira-kira gitu. Nah, jadi kita mau polkan aja sampai sini. Kita checklist, kita mau cek di 3D-nya. Oke, sudah ya, sudah beres. Nah, ini kan kopong, kita mau isi aja dengan cara kita klik si remnya, lalu kita di sini shape-nya adalah kita mau bikin si solid. Nanti otomatis menjadi seperti ini. Ya, oke. Di sini ada rem, ada si railing ya. Aku mau hilangkan railing yang kanan, bisa dengan langsung klik sini, klik delete. Lalu di sini akan ada nabrak nih si railing dan juga sini sampai sini. Nah, aku mau cuma sampai sini doang gitu kan. Dengan cara klik level 1, di sini ada railing bisa kelihatan. Kita klik 2 kali. Lalu kita geser. Lalu kita di sini bisa dihapus, jadi langsung bisa dihapus. Klik OK. Kita kembali ke 3D. Nah, kemudian aku mau ganti nih si railing dengan cara misalkan aku mau pakai ini. Nah, sudah beres. Oke, di sini kan agak offset ya. Aku mau geser ke kanan lagi nih. Dengan cara balik lagi ke level 1. Klik yang ini. Terus di sini aku mau dia sekitar 30 saja lah. Klik checklist. Nah, sudah cukup gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian sini aku mau bikin si carportnya. Carportnya juga miring gitu. Nah, di sini ada permasalahan. Di sini floornya ketinggian. Kita bikin ke 500 karena memang si durasi ketinggian 500. Nanti di sini kita bikin tangga ya. Oke. Oke, di sini langkah yang pertama bikin carport adalah sama dengan rem. Kita bisa klik ini, kita akan bikin remnya dengan cara seperti ini. Oke. Nah, sini aku lupa di sini sampai 500 saja ya. Oke. Kemudian aku mau geser.
tengahin dikit. Oke, klik checklist. Oke, kita coba cek 3D. Oke, sudah beres. Ini ada railing, kita hapus. Oke, ini belum ada floor ya. Aku mau bikin floor aja di situ. Klik ini, klik CS, create similar, level 1, di level 1-nya di 0. Klik ini, kemudian dibikin seperti ini. Klik OK dan jadi seperti ini. Kira-kira gitu. Oke, langkah berikutnya adalah kita membuat tangga ya. Bagaimana sih membuat tangga? Kita bagi ke level 1 lagi. Kita di sini agak ada miss. Di sini aku rapihin dulu. Oke, kita klik OK. Kemudian di sini tembok aku fullin dulu aja biar enak. Nah, di sini kan bisa ada bayang-bayang kayak gini ya. Sebenarnya kita bisa benerinnya dengan cara seperti ini. Jadi si floor-nya ini, si boundaries line ini kita tutup di belakangnya si cat. Jadi nanti bisa seperti ini. Yang hilang ya. Oke. Ya untuk struktur nanti kita ke tahap berikutnya. Jadi untuk saat ini kita fokus di arsitektural terlebih dahulu aja. Oke. Kita mau bikin tangga. Oh ya, untuk si ini ada miss. Jadi kesana tuh sebenarnya di angka 2400. Ya. Ini ada miss. Kita benerin seperti ini. Oke, di sini aku mau bikin tangga dari 500 ke 1200 gitu ya. Bisa dengan cara langsung klik ini stair, lalu kita pilih ke run langsung aja. Kemudian klik ini. Nah, bisa ya. Tapi sebelum kita klik, kita harus mengatur yang di sini dulu, base levelnya dari mana sampai mana. Di base offset aku karena di sini startnya di 500, maka kita kliknya 500. Oke, ini ada salah ya. Berarti disuruh nentuin yang offset atasnya dulu. Di sini ada 500. Oke. Kemudian kita pergi dulu. Untuk riser height-nya aku pengen 280. Thread depth-nya di sini 270 minimum thread-nya. Kedalaman si pijakan kakinya gitu ya. Kemudian minimum run width, lebar si pijakan minimal 1000. Oke, klik OK. Kemudian oke, di sini klik ini. Oke, di sini lebar itu di angka 750, berarti kalau bagi 3 dia cukup butuh 3. Maka biar cepat maksudnya di 250 ya. Per anak tangga di lebar 250. Oke, dia udah pas nih. Oke. Cukup, baik, sip. Kemudian kita coba lihat di 3D-nya. Oke. Nah, teman-teman, di sini ada yang namanya bikin width riser and width riser. Bedanya apa sih gitu? Oke, kita coba checklist dulu. Kita mau pilih ini, kita HI. Oke. Jadi ketika di sini sudah cukup sebenarnya. Nanti untuk carpet segini ke arah sini udah pas gitu. Tapi di sini ada yang namanya comment. Kita klik 2 kali biar masuk. Kita klik ini ada end width riser dan juga bikin width riser. Kira-kira bedanya apa sih? Jadi kalau kita bikin width riser, maka dia bikin width riser di uncheck. Berarti untuk awalan ini bukan pijakan anak tangga, tapi selevel sama level awal gitu. Kalau kita cek, maka menjadi seperti ini. Kalau kita end width riser, maka dia akan ada pijakan lagi, jadi dia butuh 1 anak tangga lagi, jadi seperti ini ya. Tapi kalau kita uncheck, dia menjadi seperti ini, kira-kira gitu. Nah, pada video ini kita akan bikin 3 aja karena sudah cukup, dan tanpa dicek end width riser, biar jadi dia sini tembok, kira-kira gitu. Kita checklist, kemudian kita balik lagi ke view sebelumnya dengan HR. Oke.
Di sini kita mau tambahin tembok lah, mau tambahin pintu ya. Ini dihapus dulu. Kita mau tambahin pintu di sini dengan cara ke level 1. Kita mau ke arsitektur, door, aku mau masukin si ini, doornya ke sini. Oke, aku klik ini di sweep. Nah kalau dilihat ini kan masih seperti ini karena seal headnya belum diatur. Kita atur di 1200 biar dia naik. Oke, kira-kira gitu teman-teman. Nah, kita mau gimana sih cara biar ngilangin yang ini nih? Nah, karena kan ini kayak ada profil lagi ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau mau dihilangkan seperti apa biar clean gitu? Teman-teman bisa ke sini, lalu bisa pergi ke edit family. Nah, di sini dia. Teman-teman nanti harus di save as terlebih dahulu si ininya biar tidak mengganggu di berikutnya gitu. Akan katakan aku tempel save di Windows saja ya. Di sini aku mau hapus profil ini. Dan juga profil ini aku mau hapus. Kemudian log into project, masuk ke sini lagi, klik di sini, klik OK. Nah di sini aku mau ubah ke ini door 1 modified. Nah hilang ya. Oke udah bersih. Kemudian balik. Di sini aku mau bikin si height-nya itu di 2400 atau 450, di width-nya 900. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke. Berikutnya adalah kita menaruh tangga untuk sampai ke level 2. Jadi tangga kan ada di sini ya. Jadi coba kita ditaruh dulu. Oke. Kita mau bikin tangga dari start dari sini sampai ke sana. Dengan cara kita ke arsitektur, stair. Lalu di sini kita mau bikin ininya. Awalan, kalau kita atur lebih dahulu di sini udah 0, di 2 juga udah 0, udah pas. Oke, ini salah ya. Di sini di 1200 karena titik awalnya ada di 1200. Desired number of raster 18. Kemudian ini raster height-nya di 177. Actual thread depth-nya di 270. Kita coba dulu aja. Oke. Yang agak offset dikit. Oke, lanjutkan, klik run lagi. Oke, ini dia nggak bikin ini ya, nggak bikin borders. Nah dia udah muncul nih. Oke, sampai dia muncul borders secara otomatisnya. Nah, satu lagi di sini. Oke, aku ambil lagi di sini. Oke, rapatin. Kemudian aku mau bikin dia itu di 900 saja. Jadi nanti 900 dan ini juga 900. Oke, nanti ini kita rapihin. Ini kita rapihin juga. Oke, udah kalau seperti ini, udah pas semuanya, kita klik oke. Save project. Ya kalau ada peringatan seperti itu maka silahkan di save aja ya. Karena di save it tidak ada fitur auto save-nya. Kira-kira gitu. Oke, di sini aku kehilangan ini. Maka bisa dengan meng-hide terlebih dahulu elemen-elemen yang menutupi. Klik kanan, elements. Oke. Nah, di sini dia di checklist untuk si end with riser-nya.
Oke, di sini ya. Di uncheck, berarti kalau misalkan seperti ini, oke, berarti ada yang salah nih sini. Oke, kita coba analisa terlebih dahulu ya. Oke, sorry. Oke, di sini kita bisa lihat. Jadi si ini itu nempel ke sini gitu. Yang perlu kita lakukan adalah katakanlah kita mengurangi ini ke 17. Maka tidak bisa otomatis. Oke. Berarti di sini kita dapat ketinggian 170 dengan anak tangga 19. Kira-kira gitu. Oke, ini udah sip. Oke, kita tutup lagi, kita balikkan ke semula. Nah, kemudian kita mau mengembalikan si dinding yang kita hide tadi dengan cara klik ini, kita pilih yang terhide atau enggak. Oke, elemen. Oke, baik. Setelah semuanya tangga selesai, langkah berikutnya adalah kita mau coba kita mau ngatur si railing ya. Di sini kita beri lantai 2, ini ada railing. Nah, di sini kita bisa majukan seperti ini, kita bikin garis ke sini. Oke, klik OK. Nah, nanti bentukannya menjadi seperti ini. Nah, oke. Kita hapus yang railing sebelah kanan. Kita mau ganti railing ini dengan yang persis kayak tadi di awal. Oke. Oke, sip. Baik, langkah berikutnya adalah kita membuat jendela ya. Jendela dengan cara menggunakan curtain wall. Aku hapus dulu. Kita pergi level 1. Di sini aku mau bikin anak tangga ya. Ini kita hide terlebih dahulu. Oke. Ini kita flip. Aku mau bikin curtain wall dengan cara seperti ini. Klik wall, kita pergi ke bawah curtain wall yang ini. Di tab terlebih dahulu. Jendela, katakanlah seperti itu. Automatically embed di checklist karena dia akan otomatis menggabung ke dinding. Pastikan di sini 1200. Nanti ketinggian aku mau si jendelanya di 2400 saja. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Nanti setelah ini kita olah kembali ya. Jadi ketika ini udah selesai, kalau misalkan kita nggak klik embed ya, dia akan bertumpuk. Nah, seperti ini. Tapi kalau kita checklist, dia akan bergabung, mengurangi volume dari si dinding. Oke. Berikutnya kita mau ngolah si aluminium ini, profilnya di mana aja gitu. Dengan cara klik ini, aku mau pilih ini. Oke. Dan juga mau pilih lantai kedua. Lalu kita klik HI. Oke. Biar dia fokus gitu ya. Oke, ini untuk si curtain wall-nya. Kita pergi ke arsitektur, lalu sini ada curtain grid, kita klik, lalu sampai dia ketemu kayak garis-garis gitu. Klik aja. Oke, di sini aku mau bawahnya kaca di sekitar 1000 aja. Maka 1400 ke atas adalah kaca gitu. Jendela atas bawah kaca mati. Di sini aku klik mullion, aku pilih profilnya, aku di 50-100 saja. Klik ini, dan ini. Kemudian aku mau nambahin jendela di atas dengan cara
kalian klik tab ya sampai kena si panelnya. Jadi ini tuh ada kaca nih ya, jadi pilih si kacanya itu. Oke, klik. Nanti di sini teman-teman bisa ubah menjadi aku mau bikin si jendela itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini agak offset ya. Aku pilih si frame ini dengan cara pilih ini, edit type, nanti ada offset. Nanti kita bisa atur aja offsetnya seperti apa. Oke, 50 sudah rata ya. Oke, saya rasa cukup. Klik HR. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi silakan teman-teman bisa olah kembali untuk bukaan-bukaan yang teman-teman mau buka itu di lantai 2 ataupun lantai mananya, ntar silakan di develop masing-masing. Nanti kalau ketika sudah mungkin nanti menjadi seperti ini. Nanti ini ada pintu, ini ada jendela, nanti ada railing. Ini nanti kita belajar juga kalian untuk mengambil beam dari materi luar. Ini ada jendela, ini pakai curtain wall juga. Yang ntar diatur untuk grid-gridnya. Oke, kita coba tunjukkan bagaimana caranya membuat si ini ada pintunya gitu. Kita pergi level 2, kita bikin lagi ininya. Oke, baik. Sorry. Kita bikin dinding di sini. Oke, ada salah nih. Oke, baik. Ternyata si clearance-nya terlalu rendah, dia sama dengan bawahnya si curtain wall. Jadi perlu dinaikkan. Oke. Aku kembalikan lagi view range-nya di angka 1200. Karena sini udah aku turunin di angka 0 gitu ya. Kemudian aku mau olah ini dengan cara seperti ini. Kalau di sini ini kan masih polos. Nah, aku mau langsung aja dari 3D-nya. Klik ini. Lalu di sini oh ya, ini masih lantai struktur ya. Memang di minus 50. Ini aku mau olah coba dengan cara aku mau taruh pintu di sini. Jadi teman-teman kalau mau bikin gitu agak minggir ya, jadi biar dia kelihatan gitu. Nah, grid-gridnya. Oke, di sini sekitar aku mau bikin 100 aja gridnya. Oke. Kemudian aku mau nambahin grid-grid lain. Oke. Di sini sudah sama ya urutan-urutannya. Oke, ini masih belum pas. Oke, aku mau nambahin lagi. Oke, kalau kasusnya seperti ini, kita bisa langkah ke sini. Kita ke tampak depan, klik ini, kita klik dimension. Ini. Pilih ini, dan ini. Kalau skalanya gede-gede gini, kita bisa atur skalanya dikecilin. Oke. Klik ini, pilih equal. Dia akan sama semua. Aku delete. Oke. Di sini aku mau bikin ini pintu, jendela semuanya. Kita pergi ke Mullion. Oke. Nah, di sini ini kan mau pintu. Aku mau hapus Mullion yang di sini gitu dengan cara klik ini, klik delete aja. Lalu oke, kita pindah ke 3D. Nah, ini kan ada panel ya. Kita pilih panel ini. Klik ini, lalu kita pilih yang door dan jadi. Oke. Kemudian sini aku mau kasih railing ya. Bisa dengan cara seperti ini.
Nah ini railing, klik ini, bikin aja garis satu, tipenya apa, klik OK, dan dia akan jadi seperti ini. Seperti itu kira-kira. Baik. Nah, teman-teman bisa menambahkan jendela sekreatif teman-teman. Nanti mungkin referensinya kurang lebih seperti ini. Dan nanti teman-teman juga bisa di kreativitaskan kembali untuk si fasad ini mau klasikal atau mau modern kayak gini, ataupun nanti bisa dengan style teman-teman yang teman-teman pengenin gitu. Oke, langkah berikutnya adalah kita bagaimana belajar untuk membuat sweep. Sweep itu seperti ini. Jadi kayak ornamen. Nanti teman-teman bisa ngolah sweep ini menjadi ornamen klasikal atau ornamen besi kayak gini. Oke, saya ajarkan. Kita pergi ke 3D-nya aja. Oke, aku mau bikin sweep di wajah ini ya. Oke, dengan cara aku pergi ke komponen, model in place, lalu di sini ada generic model. Kita klik OK. Lalu aku pilih aluminium U, katakanlah gitu ya. Fasad depan. Oke, langkah berikutnya adalah teman-teman memilih work plane-nya terlebih dahulu. Jadi di sini aku biar si permukaan gambar tuh bisa terdeteksi gitu. Kita mau gambar yang mana. Nah, kalau di sini kita klik plane. Oke, lalu kita pilih plane yang sejajar dengan apa yang kita mau tempel gitu. Aku klik ini. Oke, lalu kita pergi ke tampak depan. Oke, kemudian kita mau bikin extrusion. Kita mau bikin sweep. Ya. Klik sweep ini, kita bikin sketch path-nya dulu. Kita pengen bikin garisnya, garis arah di mana si sweep ini akan berjalan gitu. Kemudian kita gabungin garis-garis ini. Jadi ibarat si rel bagi si sweep-nya. Oke. Ini udah. Kemudian klik checklist. Langkah berikutnya adalah, oke, jadi gini. Si sweep ini dia bakal muter sampai sini. Sesuai dengan garis yang udah dibuat. Nah, kita atur profilnya di sini. Dengan cara klik edit profil, lalu kita pergi ke tampak kayak gini. Oke, aku mau bikin profil seperti ini. Ke bawah 50, 80. Kemudian aku mau ketebalannya adalah di angka 8. Trim. Oke. Terus aku mau mirror. Oke, klik checklist. Kemudian untuk finish kita klik checklist lagi. Oke. Udah beres. Kemudian kalau di kemiringan ini gimana? Klik finish model ya. Oke, dengan cara komponen lagi, model in place, terus generic model. Oke, kemudian di sini klik set plane juga, klik ke plane. Oke, kemudian kita klik sweep, sketch path, kemudian kita pergi ke atas, kita gambar si path-nya mau kemana. Oke, ini malah kacau ya. Jadi enak kayak gini berarti. Oke, saya ulangin. Berarti untuk si plane-nya kita pilih yang atas. Oke, udah selesai. Kita pergi ke modify sweep, sketch path, lalu kita bikin garis. Nah, baru bisa nih. Oke, kita pergi ke front di sini, lalu kita
klik checklist, kita edit profile, lalu kita bikin profile seperti tadi. Aku mau copy. Oke, klik checklist. Kemudian aku klik checklist lagi, dia akan benar, klik checklist lagi. Ada satu masalah. Oke, cancel. Berarti ini ada satu masalah. Oke nih, ini si line-nya off track ya. Kita rapiin dulu. Udah rapi, checklist lagi. Lalu kita klik checklist lagi dan berhasil. Kira-kira gitu. Nanti saya berikan beberapa referensi video untuk menggunakan Swift ini, terutama bagi teman-teman yang mau bikin model classical atau model yang lebih ribet daripada ini gitu. Kira-kira gitu. Kemudian mungkin untuk tahap sekarang dicukupkan terlebih dahulu seperti itu. Mungkin selanjutnya kita ke tahap keempat untuk bagian finishing lainnya. Kira-kira gitu teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.